Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Soroni, saya dari kelas B semester 4 prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang soal UAS saya, di mana soal pertama itu tentang leasing. Jadi leasing, apa sih itu leasing? Leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit tentang pelaku atau pihak terkait dalam kegiatan leasing ini. Yang pertama adalah lessor. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang atau modal. Yang kedua itu adalah lease. Lease itu adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang maupun modal dari lessor. Yang ketiga itu ada supplier. Supplier ini adalah perusahaan atau pihak yang menyediakan barang untuk disewakan kepada lease dengan pembiayaan tunai oleh lessor. Yang terakhir ada bank. Jadi di sini bank itu tidak terkaitan langsung ya dengan kegiatan leasing ini. Dalam leasing ini, tapi dia dari bank menyediakan dana untuk lessor dan supplier dalam kegiatan leasing ini. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis leasing. Leasing bisa dibedakan menjadi 5 jenis dalam proses penerapannya. 5 jenis leasing tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada capital lease. Nah, capital lease adalah jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Yang kedua ada operating lease. Operating lease adalah suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal ini, pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja, untuk harga barang dan biaya lainnya nanti akan ditanggung oleh pihak lessor. Yang selanjutnya ada sales step lease. Di sini sales step lease atau lease penjualan merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Terdapat dua jenis pendapatan yang dapat diakui, yaitu pendapatan dari hasil jual barang dan pendapatan dari bunga pembelanjaan selama kurun waktu lease. Yang keempat ada leverage lease. Leverage lease merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. Yang terakhir di sini adalah cross border lease. Cross border lease adalah jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antar negara. Artinya pihak lessor dan lease tidak di dalam satu negara yang sama, namun berada di dua negara yang berbeda. Biasanya jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal sangat besar seperti produk pesawat terbang, Airbus atau Boeing. Nah, untuk soal kedua di sini ada soal studi kasus, yaitu di sini PT Mataraman menyewakan sebuah peralatan kepada CV Permai pada tanggal 1 Januari 2021 saat nilai wajar peralatan tersebut adalah 250 juta. Masa manfaat peralatan diperkirakan 8 tahun. Perjanjian yang mengakibatkan biaya langsung awal itu 1.703.000 tersebut mensyaratkan pembayaran sewa tahunan sebesar 35 juta yang dibayarkan setiap awal tahun selama 6 tahun. CV Permai menjamin nilai sisa sebesar 10 juta yang merupakan 50% dari nilai sisa pada akhir masa sewa. Sementara itu, nilai sisa pada akhir masa manfaat peralatan diperkirakan 5 juta. Tingkat bunga yang digunakan PT Mataraman adalah 8%. Sewa diakui sebagai sewa pembiayaan. Di sini soal yang pertama adalah berapakah nilai investasi bagi PT Mataraman bila metode depresiasi yang digunakan adalah metode garis lurus. Yang kedua, berapakah nilai depresiasi yang dicatat oleh CV Permai pada akhir tahun pertama.
Yang ketiga, buatlah jurnal umum yang harus disusun oleh kedua perusahaan di akhir tahun 2021. Yang pertama ini adalah tentang berapakah nilai investasi menggunakan metode garis lurus. Di sini di poin pertama tadi ada pertamanya itu petunjuk pertama yaitu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Di sini rumusnya nilai investasi neto present FP dalam kurung MLP plus conjurated RP tutup kurung sama dengan nilai wajar aktiva plus biaya langsung awal. Itu sama dengan 250 juta ditambah 1.703.000 sama dengan 251.703.000. Oke, di sini selanjutnya ada biaya depresiasi menggunakan metode garis lurus. Itu rumusnya itu nilai wajar dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomi. Tadi nilai wajarnya itu sama dengan 250 juta dan nilai sisanya itu 5 juta. Dan untuk umur dibagi umur ekonomi yaitu 8 juta. Jadi hasilnya 30.625.000. Selanjutnya di sini ada soal ketiga adalah jurnal. Di sini ada jurnal penerimaan piutang sewa pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2021 yaitu kas pada piutang sewa pembiayaan sebesar 35 juta. Selanjutnya di sini ada jurnal penerimaan piutang sewa kedua pada tanggal 1 Januari 2021 yaitu kas sebesar 35 juta pada piutang sewa pembiayaan sebesar 17.664.000 dan penghasilan sewa pembiayaan sebesar 366.000. Di sini tadi kan ada 8% dikali dalam kurung 251.703.000 dikurangi 35 juta. Itu sama dengan 336.240.000. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang listing dan tadi kasusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.